Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik, sehat walafiat, dan semoga nilai PTS-nya memuaskan, dan semoga ilmu yang sudah diajarkan itu bermanfaat. Hari ini informatikanya masih menggunakan video. Kenapa menggunakan video? Karena kalau kita menggunakan Zoom, materi kita kemungkinan tidak akan terkejar, tapi penilaian sikap dan penilaian pengetahuan tetap Ustazah ambil, seperti ketepatan dalam pengumpulan tugas, kesopanan dalam berkomunikasi, lalu untuk nilai tugas yang terlambat dan nilai tugas yang tepat waktu pasti akan berbeda. Oke. Nah, sekarang hari ini kita akan belajar tentang perangkat lunak pengolah angka. Yang sudah pernah menggunakan komputer atau sudah pernah diajarkan, mungkin ada yang sudah tahu, ada juga yang belum tahu ya, dan yang belum pernah sama sekali pun tidak apa-apa. Dan Ustazah akan menjelaskan apa itu perangkat lunak pengolah angka dan apakah salah satu contohnya dan bagaimana cara penggunaannya. Oke, silakan buka buku yang bab 2. Bab 2 di sana ada materi tentang perangkat lunak pengolah angka, dan di sini yang di PowerPoint ini adalah salah satu ringkasan dari buku itu. Ini adalah video part pertama, dan insyaallah video part selanjutnya akan Ustazah share juga angka. Oke, pengertian perangkat lunak pengolah angka adalah perangkat lunak yang digunakan untuk menyelesaikan masalah perhitungan dengan cara mengolah data berupa angka. Jadi kalau dalam perangkat lunak pengolah angka itu berisi angka-angka yang akan dihitung, yang akan diartikan, yang akan dianalisis, dan segala macamnya. Contohnya grafik-grafik yang sering Anda lihat di majalah, di website, nah itu dihasilkan dari perangkat lunak pengolah angka. Nama lain dari perangkat lunak pengolah angka adalah spreadsheet. Kenapa spreadsheet? Karena dia spread itu kan menyebar dan dia terdiri sheet-sheet. Karena di dalam perangkat lunak pengolah angka itu ada sheet-sheet, nanti kita akan lihat apa itu sheet. Ketiga, kemampuan dari aplikasi pengolah angka adalah: 1. Membuat tabel data. Kedua, pengolah angka dengan melibatkan rumus. Ketiga, menampilkan grafik. Keempat, sebagai database. Nah, membuat tabel data itu sering kita lihat misalnya dalam pengumuman kelulusan. Nah, itu ada tabel datanya. Atau misalnya nanti pengumuman nilai hasil UAS belajar. Nah, itu ada tabel data, itu buatnya di perangkat lunak pengolah angka hasil pengolahannya. Yang kedua, pengolahan data dengan melibatkan rumus. Nah, misalnya Ananda itu kemarin kayak nilai yang remedial dan tidak remedial pelajaran informatika selama kelas 6 misalnya, kalau ada ya, mulai dari UAS, UTS, harian, UH. Nah, itu diolah di perangkat pengolah angka, perangkat lunak pengolah angka, karena memang perangkat lunak pengolah angka itu selanjutnya contoh ada rumusnya untuk menghasilkan nilai akhir dari yang kedua belajar kalian selama setahun. Yang ketiga open office. Yang ketiga menampilkan grafik yang biasanya yang batang-batangan itu, nah itu dari perangkat lunak pengolah angka. Ini adalah contoh-contoh dari sebagai database. Ini adalah sebagai penyimpanan data. Jadi bukan ini aja ya, data yang udah dimasukkan, misalnya nilai harian Ananda ini, nilai akan kita bahas. Yang pertama, Kaspeed mungkin masih jarang didengar, yaitu perangkat lunak pengolah angka yang bersifat open source. Open source itu artinya aplikasi yang bisa dimodifikasi dan sifatnya gratis alias tidak berbayar. Jadi kalau Ananda mendownload Kaspeed di website, lalu kalau mau mengutak-atiknya dengan bahasa pemrograman boleh dan
gratis, tidak ada tidak ada pembayaran ataupun penyanggahan sedikit pun. Yang kedua, Kaspeed merupakan perangkat lunak pengolah angka keluaran dari K-Office. Jadi satu paket Kaspeed itu adalah K-Office. Maksudnya gimana saja? Kalau misalnya dalam Microsoft Office itu ada yang namanya Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office PowerPoint, Microsoft Office Access, dan lain-lain. Jadi kalau Kaspeed ini dari K-Office, karena K-Office itu ada K-Word, ada K-Office, ya apa lagi ya, pokoknya untuk presentasinya macam-macam ya. Yang kedua, Star Office Calc. Star Office Calc sendiri adalah perangkat lunak pengolah angka yang dikeluarkan oleh Sun Microsystems. Ini adalah perusahaan yang mengeluarkan Star Office Calc. Kalau tadi Kaspeed adalah keluaran dari K-Office, sekarang Star Office Calc itu keluaran dari Sun Microsystems. Nah, bersifat multiplatform yang bisa dijalankan di berbagai sistem informasi. Ini yang bisa dijalankan berbagai sistem informasi. Maksudnya itu bisa dijalankan di sistem informasi Windows, di sistem operasi Linux, dan sistem operasi yang lainnya. Memiliki kemampuan mengenali dan mengklarifikasi data yang ditempatkan di lembar kerja dan membuat grafik. Terus hampir menyerupai Microsoft Excel, tetapi tidak selengkap Microsoft Excel. OpenOffice Calc. OpenOffice Calc adalah pengolah angka yang bersifat open source. Apa tadi open source? Yaitu bisa dimodifikasi dan bersifat gratis ya. Jadi yang berjiwa otak-atik bisa mencoba ini supaya rasa penasarannya hilang, dan dikeluarkan oleh OpenOffice ORG. Karena di dalam OpenOffice ini ada paket-paketnya lain lagi seperti Microsoft Word sendiri. Next, kemampuan OpenOffice ORG yang pertama membuat dan menganalisis data. Yang kedua, mengelola dalam bentuk spreadsheet dengan menggunakan rumus. Ketiga, menampilkan hasil dalam bentuk grafik. Spreadsheet ya. Coba buka OpenOffice. Coba buka yang kita lihat bagaimana itu sheet. Ada di Start Office halaman 33, ada di OpenOffice, dan ada di Microsoft Office enggak dilihatnya. Nah, di halaman 33 dan halaman 34 itu dilihat yang paling bawah itu ada sheet 1, sheet 2, sheet 3. Nah, itu adalah sheet, dan spread itu adalah penyebaran ya, spread penyebaran dari sheet-sheet. OpenOffice begitu juga, dia ada sheet-sheetnya. Cuman di sini udah diubah nama sheetnya. Dan Microsoft Excel itu sebenarnya juga ada sheetnya, sheet 1, sheet 2, dan sheet 3. Dan sheet seterusnya, nggak cuma sampai 3. Next, Lotus 123 dikeluarkan oleh IBM. IBM ini perusahaan komputer tertua dengan paket aplikasi yang bernama Lotus Smart Suite. Jadi paketan dari Lotus itu adalah Lotus Smart Suite. Kalau misalnya tadi Kaspeed, paketannya K-Office. Terus kalau misalnya apa tadi, OpenOffice adalah keluaran dari OpenOffice ORG. Terus Lotus sendiri Lotus Smart Suite. Nah, ya, Lotus sendiri adalah sistem operasi yang dapat menggunakan Lotus 123 adalah sistem operasi DOS dulu, namun sekarang bisa juga digunakan pada sistem operasi Windows, yaitu Lotus for Windows. Terus cocok atau kompatibel dengan teks, fungsi, rumus, grafik dari Microsoft Excel. Jadi kalau filenya dari Microsoft Excel terus dibuka di Lotus 123 masih bisa terbuka.
Oke. Nah, ini dia Microsoft Office Excel. Microsoft Office Excel adalah paket aplikasi Microsoft Office yang dikeluarkan oleh Microsoft Corporation. Microsoft Corporation itu dipimpin oleh Bill Gates, adalah perusahaan komputer yang terbesar di dunia. Dan paketannya nanti kita akan lihat maksud paketan itu apa di video part kedua. Kemudian merupakan perangkat lunak pengolah angka yang berbayar. Kalau yang tadi ada open source kayak Casprint, kayak apa tadi, Open Office. Yang open source sekarang Microsoft Excel itu dia berbayar. Kemampuan untuk berintegrasi dengan aplikasi Office lainnya seperti Microsoft Word dan Microsoft PowerPoint itu ada. Maksudnya kalau data kita ada di Microsoft Excel, terus kita mau menggabungkan dengan Microsoft Office itu Microsoft Office Word itu sangat mungkin sekali. Oke. Kemampuan Microsoft Excel dapat menampung file dari software perangkat lunak lain, sama kayak Lotus tadi bisa menampung dari perangkat lunak Lotus dari perangkat lunak Microsoft Excel, dan sekarang Microsoft Excel juga bisa dapat menampung dari perangkat lunak Start Office, Casprint, dan lain.